Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alina Sari, siswi dari SMK Negeri 2 Oku, kelas 12 Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video yang telah saya buat dari tugas yang diberikan oleh guru saya, Ibu Ike Aprianti SPD, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan dengan materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Bab 1. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Perhatikan pada gambar ini. Kegiatan pada gambar ini menunjukkan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban negara Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu. Pada bab ini akan mempelajari 3 materi, yaitu A. Makna hak dan kewajiban warga negara, B. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Pertama, hak warga negara. Hak warga negara secara sosial yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan hak secara individu yaitu merupakan hak hidup dan mempertahankan kehidupan dan mendapatkan perlindungan. Klasifikasian hak yaitu ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Hak dalam bidang politik yaitu misalnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi membangun roda pemerintahan, dan membentuk partai politik. Hak dalam bidang ekonomi yaitu pada pasal 33 ayat 1 sampai 5 UUD NRI tahun 1945. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Hak dalam bidang sosial budaya yaitu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu pada pasal 27 ayat 2. Kedua, hak atas kebebasan dalam beragama dan beribadah yaitu pada pasal 29 ayat 2. Ketiga, hak mendapatkan pendidikan yaitu pada pasal 31 ayat 1. Keempat, hak atas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yaitu pada pasal 32 ayat 1 sampai 2. Kelima, hak atas kesejahteraan sosial yaitu pada pasal 34 ayat 1 sampai 4. Hak dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan. Peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara yaitu Undang-Undang Nomor 7 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 mengenai tentang kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yaitu mengenai tentang hak asasi manusia. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa atau ketahanan. Nilai ini juga menggaris beberapa kewajiban warga negara untuk 1. Kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama, dan 2. Toleransi antar umat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam nilai ini diantaranya kewajibannya yaitu untuk 1. Memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, dan 2. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nilai Persatuan Indonesia atau Persatuan. Nilai ini mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk 1. Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.
2. Membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai kerakyatan. Nilai ini mengamanatkan warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarat mufakat. 2. Dan memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau keadilan sosial. Nilai ini mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Bersikap adil terhadap sesama, dan 2. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Hak kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental yaitu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. 1. Kewarganegaraan yaitu pada pasal 26 ayat 1. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu pada pasal 27 ayat 1. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu pada pasal 27 ayat 2. Bela negara yaitu pada pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul yaitu pasal 28. Kemerdekaan memeluk agama yaitu pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pendidikan yaitu pada pasal 31 ayat 1 dan 2. 8. Pertahanan dan keamanan negara yaitu pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Kebudayaan nasional Indonesia yaitu pada pasal 32 ayat 1. Perekonomian nasional yaitu pada pasal 33 ayat 1 sampai 5. Kesejahteraan sosial yaitu pasal 34 ayat 1 sampai 4. 5. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis yaitu merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu dengan bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Sila ketiga atau persatuan Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu dengan menjalin pertemanan dengan setiap orang. Sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu dengan menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu dengan bersikap hormat dan rajin menabung. B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, dan penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara yaitu pendidikan tidak merata, alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, dan munculnya ketidakadilan hukum. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya yaitu 1. Melanggar aturan lalu lintas. 2. Putus sekolah. 3. Mengabaikan tugas piket kelas. 4. Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Dan 5. Unjuk rasa berakhir risyuh. C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk
mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, 2. Mempertegas peran lembaga penegak hukum, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dalam lembaga publik, 5. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku misalnya di lingkungan keluarga, yaitu mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, di lingkungan masyarakat yaitu dengan menghormati hak tetangga, di lingkungan bangsa negara yaitu dengan menaati peraturan perundang-undangan, di lingkungan sekolah yaitu misalnya dengan melerai teman yang sedang bertengkar. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.